Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Ibadah kita di Minggu pagi hari ini, tanggal 29 November 2020 akan segera dimulai. Kami mengucapkan selamat memasuki Minggu Advent pertama di bulan November tahun 2020. Oleh karena itu, segenap majelis dan pelayan Tuhan mempersiapkan diri masing-masing untuk memasuki Minggu Advent pertama. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pauk Harapan Kita. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pelayan Firman dalam ibadah minggu ini dilayani oleh Ibu Pendeta Alce Tumbelaka STH. Kita diajak untuk menghayati tema kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir dalam kalender gereja tahun ini. Dalam buku Almanak Kristen Indonesia merayakan Minggu 29 November 2020 sebagai Hari Minggu Kristus Raja yang menutupi tahun gerejawi sebelum memasuki minggu-minggu Advent. Saudara-saudara, marilah berdiri. Maha besar penciptamu, hai insan di seluruh dunia, segala makhluk beri syukur padukan suaramu semua, sungguh besar penciptamu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan pencipta yang luar biasa. Biarlah semua orang berkata seperti pemazmur, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Mazmur 145 ayat 1, 3-6. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan besarnya kita terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing, kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Mari jemaat kita menyambut dengan pujian Siapa yang berpegang GB 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakti, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidup di dalam Yesus sungguh bahagia. Pengakuan dosa. Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal, malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau atas kebaikan-Mu yang menaungi seluruh alam ciptaan, sebab hanya dari-Mu sajalah berasal semua yang hidup. Engkaulah yang senantiasa memberkati kami hari demi hari di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jugalah yang memberikan kami keluarga, sahabat, dan sesama di dalam kehidupan ini. Kristus Sang Juru Selamat, seringkali kami menghadirkan ketidakharmonisan di dalam keluarga, persekutuan, maupun masyarakat karena sikap pementingan diri kami sendiri. Kami seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami lalai menjadi surat Kristus yang terbuka bagi sesama dan seluruh ciptaan. Engkau mengetahui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kasihani kami dan ampunilah kami. Roh Kudus Sang Penuntun, baruilah hati dan diri kami. Curahkanlah roh-Mu ke atas dunia ini, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku damai dan mendatangkan sejahtera bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah yang diambil dari Lukas 17 ayat 3-4. Demikian, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Syukur kepada Allah. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 467, Tuhanku, bila hati kawanku.
Mari jemaat kita berdiri. Kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Matius 24 ayat 4-14 yang menyatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nyanyian jemaat, tak lama Tuhan datanglah. Jemaat dipersilahkan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Persekutuan manis yang boleh terjalin dengan Tuhan melalui media rekaman yang akan dikumandangkan Bapa dalam persekutuan bersama jemaat di rumah masing-masing. Sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena kami kembali boleh dihantar menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi ini di Minggu Adventus yang pertama. Saatnya umat Tuhan akan menerima kebaikan Allah, kasih Allah lewat persekutuan yang mau membaca, menghayati, belajar dari firman Tuhan. Kuduskan kami semua Bapa, kuduskan hamba-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan sungguh boleh bekerja karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh boleh mengalami berkat firman Allah di dalamnya, dan kami sungguh boleh dikuatkan, disegarkan, diberikan pengharapan dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam kehidupan orang percaya. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima berita firman Tuhan, dan sesungguhnya firman Tuhan yang boleh terjadi pada saat ini, pagi ini, boleh bekerja karena pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Pembacaan Alkitab Minggu pagi hari ini kita akan membacanya bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat 9. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak jemaat berdiri. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucap syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Shalom untuk kita sekalian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada minggu Advent yang pertama pada saat ini, tema yang membekali kita lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tak terasa memang waktu terus bergulir seiring waktu. Kita akan memasuki bulan Desember, bahkan minggu Advent yang pertama pada saat ini. Ya, tentunya setiap gereja Tuhan, persekutuan orang percaya dalam kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tentu kita semua sudah mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan kitab Nabi Yesaya, lihat dari nama Nabi Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Seorang nabi yang memulai pelayanan tahun 740 sebelum Masehi, dan tercatat pelayanannya itu berlangsung selama 40 tahun di tengah-tengah jemaat atau umat Tuhan di Israel, Yehuda. Ya.
catatan sejarah Nabi, dia memulai pelayanan ketika Israel terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel utara Samaria, Efraim, yang meliputi 12 suku Israel, dan kerajaan Israel selatan yaitu Yehuda, ya, dengan beribu kotakan di Yerusalem, meliputi suku Benyamin dan suku Yehuda. Saudara-saudara, kedua kerajaan ini dalam catatan sejarah Nabi Yesaya telah berpaling dari Allah karena dosa dan kesalahan umat Tuhan. Di mana mereka berpaling kepada Tuhan dengan hukum dan perjanjian Allah, dengan mengikuti cara kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka, percaya kepada bangsa-bangsa asing, bahkan dewa-dewa palsu mereka. Akhirnya dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, kerajaan Israel utara Samaria dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan ini semua boleh terjadi atas seizin Tuhan. Oleh karena itu Nabi Yesaya mengingatkan kepada kerajaan Israel selatan Yehuda, ya, hukuman yang akan menimpa juga umat Tuhan kerajaan Israel selatan sama seperti yang dialami oleh kerajaan Israel utara Samaria, akan mereka alami jika mereka hidup di dalam dosa dan kesalahan mereka. Akan mereka alami ketika mereka berpaling kepada Allah dan memberontak kepada Tuhan, karena mereka memilih cara untuk hidup sesuai dengan keinginan hati umat Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Advent sebagai sebuah penghayatan, ya, arti dan makna kedatangan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Tuhan Yesus sudah datang bagi kita, dan ini adalah Advent pertama, penantian. Dia sudah lahir bagi kita, dan Yesus sudah mati, bangkit, kembali ke sorga, kembali ke Bapa, dan dia akan datang kembali yang kedua kalinya bagi kita, orang percaya yang percaya kepadanya, dan bahkan akan memperoleh hidup kekal bersama dengan dia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menyiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali? Ini penting buat kita semua. Artinya bagaimana kita merefleksikan iman kita yang benar di hadapan Allah, ya? Bagaimana kita menghayati arti dan panggilan kita sebagai orang percaya yang ditempatkan Tuhan dalam karyanya sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Bagaimana kita merefleksikan diri dalam ketaatan dan panggilan kita kepada Allah sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam sebuah penghayatan iman, penyerahan diri kepada Tuhan, ya? Dalam keyakinan kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Apalagi menjalani kehidupan kita saat-saat ini diperhadapkan dengan segala pergumulan, segala persoalan, ya, baik dalam internal, barangkali kehidupan keluarga, pelayanan, bahkan pun melebar tetangga, masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa ini secara umum, saudara. Agar apa? Dalam persiapan itu hidup kita sungguh berkenan di hadapan Allah. Ini yang penting. Dan disinilah dimaksudkan bahwa Advent mau menghantar gereja Tuhan untuk merefleksikan diri dengan baik dan benar, agar umat sungguh-sungguh menjawab panggilan Allah dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, dan menyerahkan dirinya dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. 3 paragraf penting dalam bacaan kita mendasari firman Tuhan pada pagi ini.
Yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat pertama sampai ayatnya yang kelima bagian A. Kalau kita lihat pada bagian pertama, ayat yang pertama sampai kelima A, di mana Yesaya memulai dengan sebuah kalimat, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, dan seterusnya. Ya. Bahasa-bahasa Nabi Yesaya yang sungguh menggugah hati. Yesaya mewakili hati umat Allah, ya. Memohon dengan sangat kepada Allah supaya apa? Allah turun tangan dalam peristiwa-peristiwa dunia dan alam. Allah turun tangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Dan Allah akan memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya, yang berseru dan berharap kepadanya. Jadi 3 poin. Dengan peristiwa-peristiwa dunia dan alam, Allah sanggup untuk menyatakan kekuasaan dan keajaibannya. Dengan demikian, alam tunduk kepadanya, ya. Dan semua bangsa-bangsa termasuk musuh-musuhnya gemetar dan tunduk juga kepada Allah. Karena apa? Kekuasaan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Sehingga Yesaya mengatakan bahwa semua telinga mendengar, semua mata melihat bahwa Engkaulah Allah yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan manusia dan dunia. Dan mereka yang menyambut Dia, yang mencari Dia, yang berseru kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi selaku orang percaya, apa maknanya buat kita bertolak dari ungkapan-ungkapan Nabi Yesaya pada bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5b? Di sini mau menegaskan bahwa kekuatan dan kemampuan manusia dan dunia itu sangat-sangat terbatas, ya. Kekuatan manusia dan dunia tidak dapat menyelami keajaiban kuasa Allah yang begitu luar biasa. Karena terbatasnya kekuatan dan kemampuan manusia, otomatis manusia tidak mampu menandingi hebatnya keajaiban dan kuasa Allah yang besar. Itu tergambar di dalam kitab Nabi Yesaya. Alam pun tunduk kepada kedahsyatan kuasa Allah. Dan ini menunjukkan bahwa hanya kepada Tuhan manusia memberi hormat dan sembah, karena Dia Tuhan Allah yang ajaib. Ya. Karena itu jangan manusia menjadi sombong dan angkuh di hadapan Allah. Jangan manusia merasa tinggi hati. Manusia punya kehebatan dan kekuatan yang luar biasa. Kitab Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebuah penyerahan diri, kerendahan diri di hadapan Allah untuk menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidup kita hanya bergantung di dalam tangan Tuhan. Ada amin? Karena itu Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dengan segala kekuatan yang ada padanya. Saudara-saudara, oleh karena itu, sebagaimana ungkapan Yesaya ketika alam pun bisa bereaksi, ya. Seperti apa yang digambarkan dalam bacaan kita, ketika alam bisa bereaksi, ini menunjukkan bahwa Allah pemilik alam semesta yang berkuasa di dalamnya. Jika dengan kata lain, manusia tidak dapat berbuat apa-apa jika bukan karena kuasa dan pertolongan Allah. Namun lebih jauh lagi kita disadarkan bahwa di sisi yang lain,
Ketika alam bereaksi, terjadinya bencana alam, gempa bumi, banjir, dan seterusnya, gunung meletus, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Berikut, barangkali atas izin Tuhan semua itu terjadi untuk mentobatkan manusia, karena manusia lebih mencintai apa yang namanya dosa. Saudara-saudara, postingan-postingan yang sedang viral di media sosial kadang-kadang mau menunjukkan manusia itu tidak bedanya dengan Tuhan. Manusia itu kadang seperti dewa, karena banyak pengikutnya, banyak yang mendukung, padahal kekuatan dan kekuatan manusia itu terbatas. Coba-coba mencari kemuliaan Allah, mau diakui, mau dihormati, mau disanjung, mau berkuasa, tapi semua itu ada batasnya, saudara. Percaturan politik pun yang semakin memanas saat ini, saudara. Sampai pun harus masuk dalam dunia pelayanan, dunia gereja, sehingga orang mau menunjukkan saya nomor satu. Tidak hanya di dunia sana, tapi pun di dalam kehidupan gereja Tuhan pun menyusup orang-orang yang demikian. Dan itulah manusia yang terlalu serakah dan tamak di hadapan Allah. Untuk mempertahankan kekuasaan, popularitas, dan lain sebagainya. Dunia semakin syarat dengan segala tindakan kriminalitas, semakin syarat dengan berbagai manipulasi, korupsi, dan seterusnya, saudara. Padahal menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, semua orang jadi kebingungan, ketakutan. Saudara, di bulan dunia sana, Perdana Menteri termasuk Presiden Amerika pun mengalami pandemi. Jadi jangan manusia merasa bahwa hidup ini gua mampu, gua hebat, gua tidak ada. Keajaiban kuasa Allah tidak mampu dan tinggi oleh kekuatan manusia yang sesungguhnya terbatas ujung kuku. Udah banyak pelajaran berharga yang boleh kita ambil, ya, yang boleh menjadi sebuah sebuah motivasi bagi kita, sebuah pembelajaran buat kita dengan berbagai hal yang dialami dalam kehidupan ini. Tapi semakin saja manusia merasa apa? Manusia merasa bisa sendiri. Betapa luar biasa Yesaya mau menggambarkan itu, saudara. Ada banyak peristiwa, kejadian yang boleh kita ambil sebagai pelajaran berharga. Secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat. Paling tidak yang positif kita tetap lestarikan. Tapi yang tidak baik, kita ubah, kita perbaiki, kita tinggalkan. Ya. Apa yang telah kita alami, kita hadapi, kita rasakan, saudara, hanya kita bisa mentrospeksi diri dan merefleksikan diri kita kepada Allah dalam sebuah persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Di situasi pandemi, orang seperti tadi kita bercakap-cakap, orang banyak mengalami berkreasi, ya. Tidak ada rotan akar pun, jadi apa saja bisa kita lakukan. Berpikir, putar otak, saudara. Ya. Mungkin memang kita sudah terlalu enak dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang manusia sering orang nado, semua orang bilang so lupa diri. Manusia so lupa diri. Kata orang itu pandemi itu nanti semakin marak di bulan September. Ini sudah bulan apa? Seakan berakhir di tahun 2020. Orang tidak tahu sampai kapan. Sebuah pengabdian pelayanan masyarakat untuk kesehatan, Pak Alfred, ya namanya juga harga harus dibayar, ya. Pelayanan itu harus kita emban, harus pun datang sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Tapi inilah sebuah pelayanan, warna pelayanan. Kita tidak hanya bisa mengatakan, aduh Pak nanti begini-begini, tetap maju untuk sesuatu yang positif.
berkiprah dalam pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Terus berjuang melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik menghadapi pandemi seperti ini. Bukan kita hanya memikirkan diri sendiri, ya. Kalau tuh tenaga kesehatan yang mikirkan diri saya, gue pikirin, gue juga perlu jaga kesehatan, gue juga punya keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak, saudara. Dan inilah warna kehidupan yang Tuhan siapkan buat kita orang semua, ya. Protokol kesehatan yang penting tetap dijaga. Solidaritas, kepekaan sosial, saling membantu dan berbagi. Kalau ibu pendeta berpikir naik kereta, turun kereta, naik angkutan umum, bagaimana pelayanan mau jalan dah? Ya harus. Dan inilah konsekuensi hidup pelayanan, kan? Konsekuensi harus kita. Yang penting kita beriman tapi pakai berhikmat, bijaksana, jaga kesehatan, protokol kesehatan dengan benar, ya. Nah, tapi yang sudah nggak perlu ya jangan adakan pertemuan dan lain sebagainya, saudara. Saling memberi penguatan melalui media sosial, saudara. Banyak orang jadi evangelis, saling memberikan penguatan firman Tuhan dan lain sebagainya. Dengar-dengar ke sana, jadi berantem dengan orang. Kalau bicara penguasaan diri, sabar. Nah itu dia. Kadang-kadang saya aja melayangkan berita-berita seperti itu lewat media, terbatas. Karena apa? Kembali lagi, hidup kita ini kitab yang terbuka, bukan apa yang kita katakan, tapi hidup kita yang memuliakan Allah. Ku mau sepertimu Yesus, berkata memuliakan namamu. Yang Tuhan mau adalah muliakan Dia dalam seluruh hidupmu, bahkan dalam segala situasi, dalam segala hal. Masih ada waktu sedikit ya. Kok ya ini lewat online nanti Nah itu saudara. Jadi termasuk menghadapi segala kesulitan pergumulan yang kita hadapi, ya. Yang kita rasakan, saudara. Percaya Dia Allah yang ajaib dan penuh kuasa, yang berkuasa terhadap manusia dan dunia, yang berkuasa terhadap alam semesta. Apalagi cuma peristiwa, apalagi cuma kesulitan dan pergumulan yang orang hadapi. Jangan melihat besarnya kesulitan, tapi lihatnya besarnya kuasa Allah yang lebih dahsyat dari persoalan dan problema yang kita hadapi semua. Tuhan itu lebih dahsyat dan ajaib. Dia yang memelihara kehidupan kita. Poin berikutnya, saudara. Kalau saya tidak bahas itu sayang sekali. Poin berikutnya, ayat 8 dan 9, saudara, ya. Ini mengungkapkan ungkapan pernyataan dan permohonan kepada Allah. Engkaulah Bapa kami. Sama seperti doa Tuhan Yesus mengajar kita orang percaya, Bapa kami yang di sorga. Dan inilah pengakuan Yesaya, engkaulah Bapa kami. Setelah dia mengakui kedahsyatan keajaiban Allah, dan dia mengakui bahwa Tuhan, engkaulah Bapa kami. Sempurna sekali, ya. Kalau manusia menyadari, kami ada, kalau kita lanjutkan bacaan itu di dalam ayat-ayat tadi itu, kamilah tanah liat, engkau bentuk kami dengan tanganmu, buatan tanganmu. Kalau manusia menyadari bahwa kami ada, kami dibentuk hanya dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, manusia akan menjadi orang yang tahu diri dan sadar kita ini hanya bentuk dari Tuhan, dibentuk dari Tuhan, dari tanah liat yang Tuhan bentuk. Kemudian diberikan nafas kehidupan sehingga manusia bisa bernapas dan bisa melanjutkan kehidupan. Hanya karena pekerjaan tangan Tuhan dan kasih karunia Allah. Karena itu, ku mau seperti bagaikan bejana siap dibentuk, ya. Maka di refnya dikatakan memuliakan namamu. Yang Tuhan mau adalah cuman muliakan Dia. Itu sederhana. Dan inilah persiapan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di situasi terkait dengan pandemi saat-saat ini, saudara. Oleh karena itu, setiap saat kita hanya bisa memohon belas kasih dari Tuhan, ya. Kalau orang akhirnya ketika kita kelanjutkan kepada ayat terakhir dari bacaan kita, ayat 9, saudara, kalau kita lihat ayat 9 itu,
Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingatkan dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Setelah Nabi mengakui kehebatan dan kedahsyatan Tuhan terhadap dunia dan alam termasuk manusia yang sudah dibentuk, itu hanya berpaut kepada Allah. Nabi mengakui keperkasaan Allah. Dia menyadari bahwa manusia dibentuk dari tangan Tuhan yang berkuasa. Maka saat yang akhir dari bacaan kita, Nabi menyampaikan sebuah permohonan kepada Allah. Memohon belas kasih Allah, memohon tuntunan Allah, memohon cinta kasih Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Sebuah permohonan Tuhan, kasihani kami. Ketika kita berdoa dalam persekutuan ini, ada bagian ampunilah segala dosa kami. Ini saatnya saudara, kita semua tunduk di hadapan Allah, bertekuk lutut di hadapannya, memohon belas kasih Allah, memohon ampun segala dosa dan kesalahan kita. Ampunilah Tuhan kesalahan umat, mohon belas kasih. Allah itu penuh kasih setia dan rahmat. Allah yang penuh dengan cinta. Dia Allah maha pengampun, maha penyayang. Bawalah pergumulanmu, bawalah kesulitanmu, bawalah permasalahanmu di hadapan Tuhan. Ya. Serahkan semua di dalam Dia sebagai yang memberikan jalan bagi saya dan saudara, memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Mohon kekuatan Allah, mohon damai Allah, mohon pertolongan Allah, mohon perlindungan Allah menjalani kehidupan ke depan dengan campur tangan Allah yang begitu kuat, sehingga kita mampu merefleksikan diri kita sebagai orang-orang yang mengalami cinta kasih Allah yang besar, dan hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan hari ini di Minggu Advent yang pertama, kita mau Tuhan, aku mau untuk tetap memuliakan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Engkaulah Allah yang menopang dan yang memberkati dan memelihara kehidupan saya, keluargaku, gereja, pelayanan masyarakat. Semua itu hanya kita persembahkan kepada Allah yang empunya kehidupan, yang berkuasa dalam hidup kita. Terpuji Engkau Bapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, Allah yang ajaib, penuh kuasa, penuh dengan belas kasihan, rahmat dan pengampunan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita menyambut dengan pujian Bagi Yesus Keserahkan, Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari berdiri.
Bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Persekutuan umat Tuhan yang menyembah, yang bersyukur, yang berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Jemaat POK harapan kita sungguh boleh memuliakan Tuhan, sungguh boleh menikmati kehadiran dan perjumpaan Tuhan, sekalipun melalui media saja. Tuhan, kami tidak bertatap muka, tetapi tidak mengurangi rasa persekutuan, rasa persaudaraan, perdamaian, kekuatan yang tetap mengalir di hati kami umat Tuhan di rumah masing-masing. Suami istri, anak-anak, cucu, mantu, mertua, orang tua yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ajaib dan hebatnya Engkau dalam hidup kami. Dalam syafaat kami pada saat ini Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan pelayanan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pendeta Ferdinand bersama seluruh pelayan-pelayan para majelis, bahkan jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing, kami boleh bersyukur, berterima kasih atas panggilan yang masih boleh kami emban. Tidak mengurangi rasa semangat kami untuk tetap bersekutu dan memuji, memanggil nama Tuhan, berseru, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, sehingga kami boleh dikuatkan dan disegarkan akan kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing. Dan terus kami berdoa buat pelayan-pelayan kami, para majelis, pendeta, bahkan bersama-sama selaku warga gereja dalam menjalankan misi panggilan Allah di tengah-tengah kehidupan di mana kami berkarya. Baik ketika kami berkarya di kantor ataupun di rumah, di mana saja, dengan pelayanan yang boleh kami emban sebagai tim kesehatan yang harus mengemban tugas kesaksian pelayanan di daerah-daerah yang rawan dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang masih dikategorikan zona merah. Bahkan berjalannya waktu terus, pandemi bukan semakin berkurang, tetapi masih terus berkembang ya Allah. Karena itu kami mohon ya Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, dari segala virus-virus yang harus kami hadapi termasuk pandemi. Agar kami terhindar dari semuanya Bapa, kesehatan kami tetap terjaga, dan kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan semata. Kami pasrahkan seluruh kegiatan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Walaupun masih terbatas kami beraktivitas dalam pelayanan, namun kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Dan jalinan persekutuan kami tetap akan terus diperkuat dalam iman, harapan, dan kasih.
Berkati kami berdoa Bapa untuk setiap kegiatan, kehidupan, pelayanan masing-masing kami. Dimanapun kami tempatkan Tuhan untuk berkarya melayani Tuhan, Engkau berkati dan tuntun kami. Saudara-saudara kami yang sedang dalam masa penyembuhan dan pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Olga Leimaina, Ibu dan Bapak Sihombing, Bapak Kesar Manulang, Ibu Heni Tambunan. Biarlah kekuatan dan pemulihan sempurna akan selalu Engkau nyatakan pada saudara-saudara kami ini. Iman mereka semakin kuat, semakin tetap bersuka cita sekalipun dalam situasi kondisi kesehatan yang belum prima. Kami serahkan juga saudara kami yang berhari ulang tahun, baik Ibu Agustin Rumpuin, Ibu Yohana RK Wonal. Biarlah Tuhan tetap menaungi kami dengan rasa syukur atas bertambahnya 1 tahun usia bagi saudara kami. Perkawinan ulang tahun pernikahan, bertambahnya 1 tahun usia perkawinan, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Semua kami serahkan Bapa, pun di tengah-tengah segala persoalan, segala pergumulan, Tuhan berikan kami kekuatan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari pandemi, yang dirumahkan, yang jadi pengangguran Bapa, yang tidak boleh beraktivitas, terbatas Bapa. Oh Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan, rasa damai, berikan kecukupan ya Allah, supaya mereka boleh menjalani kehidupan karena pemeliharaan dan kecukupan yang Tuhan berikan secara jasmani dan rohani. Kami serahkan akan persiapan Natal di setiap masing-masing gereja, teristimewa di Gereja Pok Harapan kita di tempat ini. Biarlah persiapan Natal sekalipun mungkin terbatas, sederhana, namun Engkau berkati. Dan juga nanti pada perayaan Natal, kebaktian Natal, mungkin tutup tahun untuk perjamuan kudus, biarlah melalui melihat situasi dan kondisi, tetap diadakan atau tidak di gereja, tapi tidak mengurangi tetap bersyukur kepada Allah sebagai yang memelihara, sebagai yang menuntun kehidupan kami Bapa. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu para janda duda, anak yatim piatu. Biar berikan kecukupan dan damai buat mereka. Pemerintah bangsa negara kami, dari presiden sampai aparat terendah, pemerintahan pusat sampai ke daerah terkecil, dengan berbagai kondisi-kondisi bangsa yang diperhadapkan dengan segala situasi pergumulan, bahkan viralnya masalah demi masalah yang terus bertambah. Ya Allah, lindungi bangsa ini, berikan hikmat kepada pemerintah untuk menangani setiap persoalan dengan adil-adilnya, dengan baik, dengan benar, dengan bijaksana, sehingga masyarakat bisa menilai secara merata penanganan masalah itu Bapak, tidak melihat atau tidak memilah-milah sesuai dengan status jabatan, kekuasaan, tapi dengan penuh pengabdian diri. Pemerintah bertanggung jawab untuk memasyarakatkan, bahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau lindungi masyarakat ini, bangsa ini, dari segala macam virus termasuk pandemi, agar catatan bertambahnya pandemi akan semakin berkurang dan semakin banyak yang disembuhkan dan dipulihkan. Tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk melakukan tindakan-tindakan buat kesembuhan, atau para medis dalam usaha dan perjuangan mereka untuk merawat, melakukan yang terbaik bagi mereka yang sedang mengalami pandemi. Tuhan jaga dan lindungi mereka semua Bapak, baik para dokter, para rujawat, tim medis lainnya, dimanapun berada di pelosok tanah air kami, bahkan sampai ke ujung dunia. Tuhan, biar Kau lindungi kami, jaga kami semua, jaga mereka dalam kuasa dan campur tangan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk hari ini, seluruh majelis yang bertugas, baik prokantor, pengiring musik, maupun tim media, anak-anak kami di tempat ini Bapak, mereka boleh berkreasi dengan begitu sempurna, diberikan kekuatan, berikan masa depan buat anak-anak kami, para pemuda, bahkan anak-anak kami yang masih kecil sampai dewasa, yang sudah bekerja, yang sedang menuntut ilmu lewat media Tuhan, online. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, berikan masa depan, berikan kesuksesan buat anak-anak kami ya Allah.
dan bantu terus gereja ini untuk terus bertumbuh dalam kesiapan iman mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di minggu Advent ini. Bahkan seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terpuji Engkau, kami mengucap syukur, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, berlaskan doa sempurna akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini, terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sebagai lagu persembahan kita nyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa-Mu memampukan kami untuk memberi persembahan bagi kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat dalam karya pelayanan gereja yang mewartakan kasih-Mu bagi dunia. Pakailah diri kami menjadi saksi yang setia dalam menyatakan kebesaran-Mu melalui kata, karya, dan teladan hidup. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Sebelum kita dengarkan warta jemaat, majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Alce Tumbelaka STH yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dimanapun Tuhan menempatkan. Kemudian untuk ulang tahun, seluruh majelis dan pelayan firman mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Agustina Rumpuin yang berulang tahun pada tanggal 15 November 2020 dan Ibu Yohana R. Kawonal yang berulang tahun pada tanggal 23 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk ibadah online untuk setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Dan untuk ibadah minggu di gereja untuk sementara akan ditiadakan dulu karena majelis akan beribadah di kediaman Ibu Olga Leimena. Kemudian untuk ibadah pemuda akan diadakan setiap hari Sabtu
pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Untuk pemuda dipersilakan mengikuti Instagram @pampoukhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi saudara Aldika Heropsaki dengan nomor handphone 082 111 923649 untuk mendapatkan link Google Meet. Kemudian untuk pokok doa syafaat, bila ada jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dalam doa syafaat pada ibadah minggu, dapat menghubungi saya, Daniel Suartio, pada nomor handphone 0815 8540 2282 minimal 1 minggu sebelumnya sehingga dapat dipersiapkan untuk ibadah minggu berikutnya. Lalu untuk persembahan, pada masa karantina atau selama ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama atau Gregorius Yul Avandi dengan nomor rekening 117 000 6247621. Rekening ini merupakan rekening Gereja Pauk Harapan Kita. Demikian warta jemaat untuk minggu pagi hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Kiranya Tuhan mempersiapkan kehidupan kita untuk berbuah dan berpengaruh serta bermanfaat bagi dunia, sehingga saat Yesus datang tidak ada yang bercacat dan kita bersama dengan Dia di tempat yang telah disediakan bagi kita. Nyanyian pengutusan kita nyanyikan Tiap Langkahku. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya.